Salam jumpa kembali dengan kami pada sesi perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi di sesi yang pertama, di mana kita akan membahas yang terkait dengan pos-pos pelaporan finance section di accounting department. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan pos yang ada di finance section. Kita tahu kemarin ya, di accounting department itu ada 2 section. Yang pertama ada di finance section, yang kedua ada di store section. Sedangkan untuk yang store section sudah kita kondisikan pada pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita menginjak yang terkait dengan finance section. Di mana dalam finance section ini kita akan mengupas tuntas yang terkait dengan mekanisme pembuatan laporan keuangan, ya. Ya, di sini kita akan kelompokkan pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas step by step, ya, mulai dari awal sampai nanti pada proses mengenai chart of account. Ya, dalam pembahasan kali ini kita poskan satu persatu. Yang pertama adalah pengertian laporan keuangan. Nah, ini ya, kita harus memahami alur daripada pengertian laporan keuangan. Itu yang pertama dulu sebagai dasar. Ibarat kita membangun rumah, kita harus mengkondisikan dulu yang terkait dengan fondasinya, ya. Fondasi harus kuat, pemahaman fondasi harus kuat. Jadi di sini kita perlu dan harus mengerti yang terkait dengan apa saja yang dilaporkan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, itu ya. Setelah kita paham apa-apa saja, lalu kita akan mengelompokkan pos-pos di accounting hotel itu seperti apa. Ya, setelah kita tahu dasarnya, baru nanti kita poskan masing-masing pos yang ada di accounting hotel itu, laporan-laporannya. Nah, dalam laporan-laporan ini kita tentu saja juga tidak terlepas daripada mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dari masing-masing section. Maka tidak ada jeleknya kalau kita juga harus memahami lagi, flashback lagi mengenai job description di finance section. Ya, jadi di finance section itu apa saja yang dikondisikan oleh section-section yang ada di finance tersebut, ya, mulai dari income audit sampai pada bookkeeper. Itu ya. Baik, selanjutnya setelah itu kita juga akan melaksanakan suatu pengolahan data. Ya, pengolahan data itu tidak terlepas dari peran masing-masing section yang ada di finance section tersebut, yang ada di accounting department. Ya, jadi mulai pengolahan data dari yang diperoleh dari data harian, lalu dikondisikan, diolah, ya, diolah oleh seorang income audit, lalu kepada section yang lainnya, dari mulai account receivable, account payable, general kasir, hingga pada proses pelaporan oleh bookkeeper. Dan nantinya dari bookkeeper akan disajikan suatu bentuk laporan keuangan. Nah, itu ya, itu sistemnya bagaimana. Dan tidak kalah pentingnya juga, kita juga harus memahami yang namanya, kalau di hotel itu kan yang terbanyak selain kamar dari pendapatan itu adalah bangket. Nah, makanya kita tidak ada salahnya juga memahami mekanisme pengelolaan laporan bangket. Nah, itu ya. Jadi laporan bangket ini merupakan rangkaian dari kerjasama antar marketing, front office, FB, accounting, engineering, dan semua section-section maupun semua departemen yang ada di harian hotel tersebut. Nah, di dalam pengelaporan bangket tidak terlepas juga dari pada laporan kasir outlet. Ya, di mana nanti pada mekanisme pengadaan pelaksanaan bangket itu nanti pada akhirnya juga akan melibatkan yang namanya laporan yang tersaji
di outlet kasir, terutama di front office kasir maupun di restoran and bar kasir. Maka kita juga harus paham mengenai siklus laporan all kasir. Nah, itu ya. Baik. Nah, itu adalah kemasan dari pokok bahasan yang pertama atau termin pertama. Nah, selanjutnya termin yang kedua bagaimana? Ya, termin yang kedua juga akan terkait dengan pengelolaan data di general kasir. Ya, jadi ya, ini kita juga harus paham istilahnya tata urutan, ya, tata urutan mengenai pengelolaan, apalagi ini di general kasir ya, istilahnya kan kasir utama yang mengelola daripada laporan keuangan terkait laporan pendapatan harian di operasional hotel. Nah, itu dari mulai pengelolaan data sampai pada proses pelaporannya. Nah, setelah itu baru kita juga harus paham ternyata di pelaporan-pelaporan keuangan itu ada semacam angka-angka yang mewakili dari setiap laporan keuangan. Ya, misalnya kita membeli buku atau kita membeli peralatan kantor, atau tulis kantor atau ATK. Ternyata pada saat ada pembelian itu di sistem membentuk yang namanya jurnal atau istilah kerennya chart of account. Nah, jadi kita nanti juga akan belajar mengenai bagaimana terkait dengan pemahaman chart of account. Jadi nanti kami mohon terkait dengan pemahaman materi ini jangan sampai dilewatkan. Soalnya kelewatan satu saja kita akan rugi banyak, ya. Soalnya step by step ini memang harus dikondisikan hari awal sampai akhir harus kita ikuti terus, ya, perkembangannya. Nah, itu seiring dengan perkembangan dunia perhotelan yang sekarang ini sudah mulai bangkit kembali setelah mengalami masa-masa pandemi COVID-19, ya. Jadi seperti itu, ya. Selanjutnya setelah kita memahami apa itu chart of account, apa itu yang terkait dengan jurnal, kita juga harus mengetahui yang namanya hotel knowledge of supplies, ya. Jadi termasuk ada guest supplies, ada cleaning supplies itu apa saja, printing stationery itu apa saja. Nah, itu nanti harus kita pahami juga, ya, terkait dengan sebelum nanti kita masuk ke dalam mekanisme input jurnal harian ini. Dan selanjutnya, setelah kita paham mengenai pengelompokan tadi, kita masukkan ke input jurnal harian, akhirnya kita kelompokkan data-data tersebut ke dalam buku besar atau general ledger. Nah, baru setelah ini kita bisa melaksanakan yang namanya laporan keuangan. Di dalam ini adalah laporan profit and loss. Nah, ya, atau istilahnya adalah P&L yang merupakan catatan bagi kinerja manajemen pengelola hotel. Itu ya. Baik. Ya, begitu kira-kira yang akan kita bahas nanti terkait dari step by step. Baik, sekarang kita lanjut ya. Lanjut yang terkait dengan laporan keuangan dulu. Nah, laporan keuangan ini adalah awal pemahaman di finance section. Kita harus paham dulu. Ini dasarnya dulu. Tadi saya di awal sudah saya sebutkan ibarat rumah. Kita harus memperkokoh fondasi. Nah, fondasinya di hotel itu kan ada di laporan keuangan. Ya, kalau laporan keuangannya running bagus, otomatis kita bisa melaksanakan yang namanya operasional kesehariannya. Ingat ya, pada masa-masa sekarang ini, masa-masa pandemik itu operasional hotel bisa berjalan bertumpu pada laporan keuangan yang tersaji yang nanti di dalamnya ada yang namanya laporan arus kas atau petty cash. Ya, itu. Baik, sekarang kita lanjut mengenai laporan keuangan itu apa saja? Ya, kita simak. Ya, di sini ya, laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan ya merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban. Ya, jadi laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan atau hotel dengan pemilik atau owner. Nah, jadi ini adalah merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban selaku manajerial kepada owner atau pemilik. Demikian juga laporan keuangan
itu menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik atau owner. Bagaimana jalan daripada perusahaan yang atau hotel yang dipercayakan untuk dikelola tersebut. Dari mulai general manager sampai ke rank and file-nya. Nah, itu ya. Lalu di sini juga disebutkan laporan keuangan digunakan untuk merepresentasi keadaan fisik dan operasional suatu perusahaan. Jadi laporan keuangan ini juga mencerminkan suatu keadaan fisik dari perusahaan atau hotel yang kita kelola. Ya, bagaimana ya tingkatan-tingkatan perkembangan per tahunnya. Apakah ada penambahan aset, apakah ada penambahan pendapatan atau apa saja. Ya, itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Nah, makanya laporan keuangan ini kan sangat vital loh pada jalannya perusahaan. Mati hidupnya perusahaan ada di laporan keuangan. Nah, kita mencoba untuk membuka mindset kaula-kaula muda sekarang ini, apalagi di bagian hotelier ya, itu jangan melupakan ya. Kita juga harus bisa untuk memahami yang terkait dengan proses data-data yang digunakan untuk menyusun suatu laporan keuangan perusahaan atau hotel. Kita jangan sampai kalah dengan yang lainnya. Ya, kita tidak boleh hanya mengandalkan otot saja, tenaga saja. Kita harus juga belajar menyusun laporan keuangan. Dimulai dari tiap departemen saja dulu. Seandainya kalian kaula muda yang tertarik pada housekeeping, silahkan pelajari dulu juga. Selain bisa making bed dan yang lainnya, silahkan pelajari laporan keuangan yang ada di situ. Setiap departemen harus membuat laporan yang terkait dengan operasionalnya. Ya, termasuk juga departemen front office, apalagi front office ya, dan juga food and beverage. Dan sales marketing, engineering, lalu accounting sendiri, dan juga yang terkait dengan ini human resource development atau departemen itu ya, personalia. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ya, manfaat dari laporan keuangan. Ya, kalau dari sisi pihak manajemen itu adalah untuk dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan. Ya, kalau dari sisi manajemen ya, itu adalah untuk dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan. Nah, itu ya jelas ya. Dasar perencanaan dan pengendalian. Ya, yang dipercayakan oleh pemilik kepada pihak manajemen. Lalu yang kedua, dari sisi pemilik perusahaan, yaitu untuk mengukur hasil usaha perusahaan berkenaan dengan besarnya modal yang telah diinvestasikan untuk membangun hotel dan mengoperasikan hotel tersebut atau perusahaan. Nah, itu ya. Itu jelas ya. Lalu bagi kacamata kreditur, ini seandainya kan tidak mungkin ya, jarang sekali juga hotel diberdiri itu tanpa adanya pinjaman dari pihak luar atau katakanlah rekanan. Ya ada sih yang mengutamakan pure murni dari modal owner, tetapi kadang-kadang juga ada beberapa owner dan banyak sekali menggunakan rekanan atau dalam hal ini adalah pihak bank. Di sini kita sebut kreditur. Bagi pihak kreditur atau bank untuk menilai keamanan pinjaman yang telah dan akan diberikan kepada perusahaan tersebut. Apakah layak dikasih pinjaman sekian terhadap rencana pelaksanaan pembangunan hotel bintang itu. Ya, jadi itu adalah juga harus dinilai dulu oleh pihak kreditur atau bank. Bank tidak asal memberikan pinjaman tanpa melihat agunan yang telah disampaikan kepada bank tersebut oleh hotel atau perusahaan selaku peminjam. Nah, itu lalu yang terakhir bagi pemerintah. Nah, kenapa kok pemerintah mengikutkan? Kok ikut-ikut? Nah, di sini yang namanya laporan keuangan itu juga menjadi dasar dari pemerintah untuk pajak. Nah, ingat ya,
pajak di hotel itu yang terkenal dengan pajak PB1 ya, itu adalah pajak pendapatan, itu adalah mengukur ya, diambil 10% dari PB1 atau pendapatan yang diterima oleh hotel pada setiap periode tertentu, biasanya 1 bulan ya. Itu itulah manfaat-manfaat laporan keuangan dari beberapa sisi. Nah, itu ya. Jelas ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Ya, ini maaf ini agak kebesaran ya mungkin ya. Jadi saya ginikan dulu. Ya. Jadi di sini ada 9 elemen laporan keuangan. Nah, ini ya. Di sini ada yang namanya aktiva atau aset. Ini ya. Ini adalah aktiva atau aset. Nah, itu ada di sini adalah kita kelompokkan menjadi 9 elemen laporan keuangan. Ya, kita jumlah lagi. Yang pertama adalah aktiva tadi atau aset. Yang kedua adalah utang atau kewajiban. Lalu ada modal. Nah, ingat ya, persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Di mana pasiva adalah meliputi hutang plus modal. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi, hutang itu bukan beban. Ingat, hutang bukan beban, tapi manfaat ekonomi di masa depan. Ini ada persamaan ya. Aktiva sama dengan pasiva. Pasiva sama dengan adalah meliputi hutang dan modal. Jadi, hutang dan modal itu termasuk aktiva atau aset. Nah, selanjutnya di sini ada juga pendapatan. Ya, pendapatan kita tahu ya, yang hotel adalah revenue. Ya, baik itu dari pendapatan kamar, pendapatan event atau deposit dan lain sebagainya. Tuh. Lalu ada biaya. Kalau di hotel itu ada dua ya. Pertama adalah cost, yang kedua adalah expense. Nanti akan kita bahas juga. Lalu ada yang namanya untung atau profit. Nah, itu ya. Itu juga akan kita bahas ya. Selanjutnya terkait dengan rugi. Jelas kita rugi tahu ya. Ya. Kalau untung tadi adalah pendapatan ya, itu dikurangi biaya tetapi masih plus. Itu adalah untung. Tetapi kalau rugi, pendapatan lebih kecil daripada biaya atau pengeluaran, adalah rugi. Lalu di sini juga ada setoran kas. Dan terakhir ada prepaid. Apa itu prepaid? Ya, prepaid adalah yang terkait dengan hak otoritas dari owner untuk menggunakan uang perusahaan tanpa harus mengembalikan. Itu ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas laporan keuangan itu apa saja yang harus dibahas. Yang terkait dengan laporan keuangan itu apa saja. Ya, di sini kita lihat ya, ada neraca. Lalu ada laporan laba rugi atau profit and loss. Kalau neraca namanya balance sheet, kalau laporan laba rugi di hotel itu namanya profit and loss. Lalu ada yang namanya laporan perubahan modal atau ekuitas. Dan terakhir ada tambahan yang paling pokok juga, laporan arus kas. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan laporan arus kas atau merupakan petty cash. Itu ya. Baik, kita kupas satu persatu. Ya. Pertama adalah neraca. Nah, bisa dilihat ya. Baik, saya perbesar lagi biar jelas. Ya, neraca itu adalah merupakan laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset. Sekali lagi, neraca adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset atau kekayaan dan juga kewajiban serta modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Nah, ingat ya. Jadi, neraca adalah merupakan seperti itu, menggambarkan aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Neraca ini disusun mulai dari awal berdirinya perusahaan sampai perjalanan perusahaan itu sendiri. Ya, jadi terus-menerus neraca itu disusun berkesinambungan dari bulan hingga tahun selama perusahaan itu berdiri. Itu ya. Dan unsur-unsurnya di sini ada nama perusahaan,
nama laporan, tanggal neraca dibuat. Nah, nanti ada judulnya juga. Ya, beda perusahaan beda. Tetapi rinciannya sama. Nah, itu ya. Selanjutnya yang terkait dengan isinya apa saja. Nah, ini tadi ya, unsurnya ada 3. Aset, kewajiban, dan modal tadi. Ya, itu. Ini adalah aktiva dan kewajiban atau utang, dan modal ini adalah pasifa. Demikian ya. Baik, langsung kita lanjut. Ya, di sini ya, istilah yang terkait dengan neraca tadi kita kupas satu persatu. Ya, ya. Apa tuh aset itu? Nah, ini ya, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan. Nah, namanya aset itu kan pada saat berdiri hotel itu kan eh, banyak sekali dibeli-beli peralatan-peralatan. Ya, nah peralatan ini nanti akan baik itu gedung maupun fasilitas yang lainnya itu akan bermanfaat setelah sekian periode. Nah, makanya kan ini manfaat ekonomi di masa depan. Tidak langsung, tetapi nanti memerlukan waktu. Manfaatnya ke depannya. Ya, tidak langsung, tapi ke depannya nanti. Itu adalah namanya aset. Ya, ingat ya, itu. Lalu yang namanya kewajiban atau hutang tadi, ya, itu adalah klaim oleh pihak luar atau kreditur yang harus dilunasi oleh perusahaan. Jelas ya, namanya juga hutang ya, hutang itu harus dilunasi. Kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan itu adalah hutang. Sama saja seperti itu. Ya, kita persingkat dari pemahaman ini adalah hutang atau kewajiban merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Di sini kan harus dilunasi toh, sama saja. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah ekuitas atau modal. Ya. Nah, di sini adalah yang namanya ekuitas atau modal tentu ya klaim oleh pihak internal, intern. Maksudnya apa? Dari pihak owner terhadap kekayaan perusahaan atau aktiva perusahaan. Itu ya. Itu adalah yang terkait dengan pemahaman secara singkat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Begitu? Ya. Ya, sekarang kita juga harus tahu aktiva itu ternyata ada 2. Ya, aktiva tadi ada 2, aset tadi. Aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Kita harus paham satu persatu ya. Ya, ini merupakan tadi saya sebutkan merupakan suatu pondasi. Apa itu aktiva lancar? Aktiva lancar itu berupa bisa cash atau kas, bisa piutang usaha. Ingat di hotel kan namanya apa? Account receivable. Nah, bisa berupa piutang wesel. Yang terkait dengan piutang-piutang ini adalah merupakan aktiva lancar. Artinya aktiva yang selalu berubah-ubah setiap waktu. Disebut juga perlengkapan atau supplies tadi. Nah, pemahaman hotel knowledge of supplies. Nah, ini juga termasuk juga beban-beban yang harus dibayar atau prepaid. Jadi di prepaid dulu, dikondisikan dulu, ya, dipecah-pecah. Nah, beban itu tidak langsung tapi dipecah-pecah bertahap. Biar tidak menimbulkan laporan yang signifikan, yang terlalu jomplang gitu ya. Itu adalah aktiva lancar. Lalu apa itu yang terkait dengan aktiva tetap? Aktiva tetap itu meliputi tanah, gedung, peralatan. Peralatan itu maksudnya juga ada mobil, ada apa ya istilahnya yang terkait dengan AC, ada televisi, ya itu adalah namanya peralatan. Ya, dan juga mesin. Mesin ini juga bisa di engineering itu kan ada mesin pompa, mesin apa itu genset itu adalah merupakan aktiva tetap. Begitu ya. Baik, setelah kita mengetahui mengenai aktiva, lalu kita lanjutkan mengenai ya ini kewajiban. Tadi kan yang namanya kewajiban itu adalah atau hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi. Itu meliputi apa saja toh? Oh, ternyata ada utang usaha, account payable kan? Nah, di hotel kan ada. Lalu juga ada utang wesel, utang gaji, utang bunga. Nah, ini juga bisa ya. Ya, setiap
ini jadi ada peminjaman dari pihak ketiga kepada hotel, itu nanti akan kena utang bunga atau interest payable, ya. Misalnya seperti itu. Utang sewa, nah itu juga utang pajak, utang obligasi, dan utang sewa guna usaha. Itu adalah terkait dengan yang namanya utang-utang tadi. Nah, selanjutnya apa itu mengenai ekuitas atau modal sendiri? Ekuitas bisa berupa modal saham, bisa juga modal ditahan. Jadi yang namanya modal ditahan ini adalah seandainya pada tahun ini kan ternyata perusahaan tersebut laba, labanya tidak langsung diambil, tetapi dimasukkan lagi dalam neraca. Itu nanti dalam neraca akan masuk pada skup ekuitas atau di laba ditahan. Itu ya. Baik, ya, sekarang sudah paham mengenai neraca. Ya, selanjutnya, nah di sini ya, modal itu juga dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. Ya, modal itu tadi dapat dipengaruhi sebagai ada unsur-unsur. Pertama ada pendapatan, ya, revenue, ya istilah asiknya kan revenue. Lalu juga ada beban atau expense, investasi atau investment, dan pengambilan untuk keperluan pribadi namanya privé tadi. Bisa drawing, bisa withdrawal, atau yang terkenal adalah privé. Itu ya, itulah yang merupakan modal-modal yang ada. Ya, sekarang kita lanjutkan. Oh ya, ini kelompok pendapatan. Nah ini ya, kelompok pendapatan itu apa saja tuh kelompok pendapatan? Di sini ada kelompok pendapatan, ada kelompok beban. Yang termasuk kelompok pendapatan adalah meliputi penjualan atau sales, lalu pendapatan jasa atau fee revenue, pendapatan sewa, ya biasanya kan apa itu ada penyewaan apa katakanlah ruangan atau yang lain-lainnya adalah merupakan pendapatan. Lalu pendapatan bunga atau interest revenue atau interest bank. Biasanya kalau apa itu hotel itu meminjam uang simpanan pinjaman ke bank biasanya dapat selain ada biaya administrasi juga mendapat bunga. Namanya interest income atau revenue sama saja. Lalu pendapatan dividen. Itu adalah kelompok pendapatan. Selanjutnya kita juga akan memahami juga terkait hal-hal yang ada di kelompok beban. Ada di sini adalah beban gaji atau salary expense, beban sewa, ya, beban asuransi. Nah ini ya, biasanya kan hotel itu mengasuransikan bangunan, mengasuransikan apa tuh kendaraannya dan yang lain sebagainya. Ada juga beban perlengkapan, beban penunjang, dan bahkan ada beban iklan. Dan terakhir di sini ada beban penyusutan atau depresiasi. Jadi semua yang terkait dengan aset itu nanti mengalami penyusutan. Kalau tahun kemarin itu belinya katakanlah 10 juta, ya tahun sekarang nilainya bukan 10 juta lagi, mungkin sudah berubah menjadi 9 atau 8 juta. Itu namanya beban penyusutan. Itu ya, paham ya? Baik, selanjutnya kita akan memahami yang kedua. Ya, yang kedua ya, namanya adalah tadi kalau sudah neraca, sekarang laporan laba rugi. Nah, di sini ada dulu. Laporan laba rugi ini adalah laporan yang menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Nah, ini sekarang bedanya dengan neraca. Kalau neraca tadi saling berkesinambungan pada suatu saat tertentu, ya. Tetapi kalau yang namanya laporan laba rugi itu adalah laporan yang menyajikan laporan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu, biasanya 1 bulan. Jadi di sini laporan laba rugi itu disusun setiap bulannya dan nanti akan ditutup pada setiap akhir tahun. Nah, itu adalah laporan laba rugi. Jadi bedanya dengan neraca tadi, kalau neraca disusun pada awal perusahaan berdiri sampai perusahaan itu beroperasi sampai sekarang, mengikuti apa itu perkembangan perusahaan. Tetapi kalau laporan laba rugi itu disusun per bulan dan ditutup pada akhir tahun.
Tuh ya, itu adalah, dan isinya adalah nama perusahaan, komponennya nama laporan, tanggal laba, dan judul, dan isinya adalah yang terkait dengan pendapatan, biaya, untung, dan rugi. Nah, sekarang kita pahami ya sebagai bahan renungan ya, kalau nggak kelihatan ya, sebagai bahan renungan ya, yang terkait dengan ini apa, laba bersih, di mana apa yang namanya laba bersih itu adalah yang terkait dengan laporan kelebihan pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jadi laporan pendapatan itu setelah dikurangi beban ternyata masih apa ya, masih melebihi dari beban tadi, akhirnya menimbulkan laba bersih. Ya, tetapi jika beban melebihi pendapatan, ya, jika beban melebihi pendapatan maka disebut rugi bersih. Kalau ini kan pendapatan melebihi beban, itu adalah laba bersih. Kalau beban dibalik ya, beban melebihi pendapatan itu disebut rugi bersih. Paham ya? Baik, selanjutnya kami lanjutkan yang terkait dengan apa itu pendapatan dan apa itu penghasilan. Sepertinya kalau di telinga kita hampir sama ya, pendapatan, penghasilan. Namun di sisi lain kita telah dulu ya. Baik. Ya di sini ya, yang namanya pendapatan itu adalah aliran masuk sumber ekonomi. Aliran masuk sumber ekonomi itu bisa berupa kas atau aktiva lain dalam perusahaan yang berasal dari penyerahan barang dan jasa yang merupakan kegiatan utama atau produk utama dari perusahaan itu. Jadi pendapatan atau revenue dari penjualan kamar, pendapatan atau revenue dari penjualan makanan dan minuman, itu adalah pendapatan. Nah, sedangkan yang penghasilan adalah apa? Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atas penambahan aktiva atau penurunan kewajiban atau hutang ya, yang mengakibatkan kenaikan modal atau aktivitas yang tidak berasal dari penanaman modal. Jadi penghasilan beda ya. Jadi kenaikan manfaat ekonomi, maksudnya seperti itu kalau penghasilan bagi suatu perusahaan. Ya di sini kan disinggung ya, ada penambahan aktiva atau penurunan utang. Jadi pajak penghasilan dari hotel itu, nah itu ada sendiri ya. Ya itu terkait dengan penambahan aktiva, aktivanya bertambah, otomatis kewajibannya turun. Nah itu ya, yang mengakibatkan kenaikan modal ya. Semakin apa ya, kecil utangnya, otomatis modal makin berkembang, otomatis juga aset atau aktivanya bertambah. Begitu logikanya ya, pola pikirnya. Baik, selanjutnya yang terkait dengan ini sekarang expand yang terakhir ya. Expand itu apa toh? Tadi kan sudah disinggung pendapatan dan penghasilan, sekarang expand. Nah, expand atau beban. Nah, di sini expand atau beban adalah aliran keluar sumber ekonomi. Aliran keluar sumber ekonomi. Sumber ekonomi apa? Berupa kas atau aktiva lain dari perusahaan sebagai akibat penyerahan barang atau jasa ya, yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Contohnya apa? Yo, ya. Jadi yang terkait dengan expand itu adalah pengeluaran oleh pihak perusahaan atau hotel. Expand bisa dilihat ya. Expand itu kan katakanlah ini ada biaya perbaikan. Ya, perbaikan apa tuh kamar. Ada juga yang terkait dengan ini apa? Istilahnya terkait dengan ini yang rutinitas maintenance yang ada di ruangan, baik itu AC ya, televisi, itu kan perlu maintenance juga. Nah, perlu perbaikan atau perlu perawatan. Lift juga itu perlu perawatan. Nah, di sini
hotel mengeluarkan apa tuh beban atau biaya maintenance contohnya seperti itu ya, dan biaya-biaya yang lain yang intinya setiap departemen itu ada biaya penggunaan apa ATK, itu juga masuknya beban. Nanti kita akan belajar di bagian supplis atau hotel knowledge of supplis tadi. Nah, itu. Di sini disebutkan juga penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar ya, atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban. Seandainya apa itu yang terkait dengan apa ya istilahnya pembayaran hutang-hutang itu ya. Di sini kan dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban, terjadinya hutang tadi, itu akan mengakibatkan namanya beban atau biaya atau pengeluaran. Demikian ya dari saya untuk sesi pemahaman mengenai yang ada di section finance atau finance section yang ada di accounting department. Terima kasih sekali untuk sharing ilmunya pada kesempatan hari ini. Jaga selalu ya, jaga imunitas tubuh kita agar kita tetap semangat, tetap enjoy, tetap senantiasa dalam kesehatan. Demikian, terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya yang selalu kita update sesuai dengan perkembangan hospitality industri saat ini. Terima kasih, tetap semangat, dan salam sejahtera selalu buat kalian semua.